Baik, selamat malam semuanya ya. Senang bisa berkumpul Malam. sama hari ini. Kita bisa sama-sama ikut ya di dalam Sempetra. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang panggilan kita untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur ada Ibu Yung Yung yang ada di Bandung hari ini bantu kita melayani. Jadi mari kita sambut ya satu dengan yang lain ya. Halo Bu Yung Yung gitu ya. Oh ya, halo semuanya. Ya, senang sekali. Ya, ini juga ada Pak Robi ya sama Bu Melisa yang join juga ya. Halo. Halo, halo. Halo Pak Robi. Pak Robi. Pak Robi. Halo. Ya. Oke, baik. Kita bersyukur ya, kita mau sama-sama mulai pada malam hari ini. Ya, seperti biasa nanti akan ada Elsa yang akan memimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika nanti ada buat bernyanyi, kita mute dulu ya. Oh, ini ada Ibu siapa? Elita. Ibu Elita. Ibu Elita? Elita siapa? Ibu Elita. Oh, bukan. Langsung? Iya. Heni. Hah? Heni? Iya. Halo semua. Halo. Heni. Mana aja. Welcome Bu Heni. Hai, thank you. Nah, Ya, ini ada lagi Ibu Lina, Ibu Francis, Ibu Rina, ya baru pada join semuanya. Kita welcome dulu deh ya mereka ya. Ya, halo Bu Rina. Halo, Pak Huse, selamat malam. 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 Mari kita selamat malam semuanya. Malam, Bu Rina. Malam, Bu Rina. Ini ada Selamat malam, Cirina. Selamat malam, Bu. Selamat pagi, Bu Yung. Oh, Bu Francis. Iya, Pak Huse. Halo Bu Francis, apa kabar? Baik-baik, terima kasih, puji Tuhan. Di kabarnya. Semua Baik. sehat-sehat ya. Ya, puji Ya, Tuhan, semuanya sehat. Semua sehat ya. Baik. Ya, ini tinggal ada Ibu Lina ini. Oh, ada juga Ibu Elita baru masuk ini. Halo, Pak. Baru mau Nah, ini masuk. beneran Ibu Elita ini. Mana Bu Elita? Sebentar. Baru Yang mau. Bu Lina. Oh iya nih Bu Elita. Halo Bu Elita. Lita. Selamat malam Bu Elita. Malam. Ya. Hai, ya. Ya, selamat. Welcome ya. Ini juga ada lagi Bu Swasti baru masuk ini. Ya. Wah, ramai sekali ini hari ini. Ya, ada lagi. Ya, oke. Halo Bu Elita. Hai, Pak Kita Ya, Baru selamat lihat. malam. Ya. Nah, Amin nggak ikut ya? Enggak. Oke, baik. Oke, baik semuanya. Senang sekali sudah berkumpul semua pada malam hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema tentang kita mengerti panggilan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melayani Tuhan ya di dalam kerajaan Tuhan ini. Dan hari ini kita bersyukur ada Ibu Yung Yung ya yang akan melayani kita. Dia jauh di sana, dia di bumi sebelah sana. Di Bandung gitu ya, hari Sabtu pagi ya. Kita bersyukur hari ini bisa sama-sama kita belajar firman Tuhan bersama. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mulai ya, akan ada puji-pujian terlebih dahulu. Ibu Elsa akan memimpin. Nah, Ibu kalau bisa tolong bisa di-mute ya agar biar tidak mengganggu acaranya. Nanti di bagian akhir baru nanti bagi Bapak Ibu Saudara bisa untuk tanya jawab ya, kita bisa langsung bertanya kepada narasumbernya yaitu Bu Yung Yung. Baik, mari kita sama-sama kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan mulai acara Sempetra pada malam hari ini. Gambar kok nggak ada ya? Gambar apa? Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau kita boleh berkumpul lagi, bertemu lagi untuk acara Sempetra malam ini. Pada malam ini kita akan mempelajari hal yang penting, hal yang indah yang Tuhan berikan pada kita, yaitu tentang melayani. Satu lagu yang muncul di benak saya waktu mendengar kata melayani adalah satu lagu yang berjudul Tiada Lebih Indah.
Dalam lagu ini kita diajarkan sedikit tentang melayani. Katanya, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dan sambil merenungkan setiap kata-kata yang akan kita naikkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ayat kedua. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Saya undang teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kami. Dan kami mau menyerahkan acara kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kiranya semua yang Tuhan telah rencanakan bagi kami boleh terjadi pada saat ini. Tuhan tolong Tuhan, ya Roh Kudus pimpinlah, bukalah mata hati kami, supaya kami boleh mengerti dan boleh menerima firman Tuhan yang akan Tuhan berikan pada kami. Tuhan tolong Ibu Yung Yung supaya beliau boleh berbicara sesuai dengan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya, acara ini dari awal hingga akhir, hanya ke dalam penyertaan dan pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu tentang melayani lagi. Seperti dalam lagu ini, melayani lebih sungguh. Kalau kita melayani, kita membutuhkan kasih. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita nyanyikan juga sebagai doa kita, supaya kita bisa melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani
lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Untuk lagu persiapan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Melayani Mengasihi. Karena berjuta jiwa nggak tahu mau kemana, dan mereka menantikan kasih yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Melayani mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku halat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku halat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Baik, puji Tuhan atas lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan bersama. Sekarang saya ingin mempersilakan untuk Ibu Yuyung untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini. Saya persilakan. Oke. Sebentar ya. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa kembali berjumpa ya melalui Zoom. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu understanding your calling to serve, atau mengerti tentang panggilan kita untuk melayani Tuhan. Ya, saudara sekalian, tentang panggilan hidup nih, panggilan untuk melayani. Nah, saudara, kalau kita lihat kata calling ya atau panggilan itu sering kali dilakukan oleh Allah. Untuk apa Allah memanggil? Yang pertama yaitu Allah seringkali memanggil manusia untuk datang kepada Allah ya. Jadi kata calling itu sering dilakukan oleh Allah untuk membawa manusia untuk datang kepada Allah ya, memanggil kita. Yang kedua, kata calling itu atau panggilan itu juga dipakai Allah untuk membawa manusia untuk berpartisipasi di dalam karya penebusan Allah.
Ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk terlibat atau ikut ambil bagian di dalam karya penebusan Allah. Yaitu dengan kata lain, kata sederhananya, simpelnya yaitu Tuhan ingin melayani Tuhan. Ya, jadi ada dua macam calling atau dua macam panggilan. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, bagaimana Allah memanggil orang-orang tertentu, ya, dan memakai mereka juga untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga orang-orang yang mentaati panggilan Tuhan itu dan mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kisah-kisah seperti itu banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, kita bisa melihat dari awal, ya, dari Kejadian pasal yang ke-6, Allah itu memanggil seorang yang dikatakan bernama Nuh. Dia hidup di tengah-tengah zaman yang rusak, tetapi hanya Nuh seorang diri yang hidup benar. Dan Tuhan memanggil dia untuk membuat bahtera, ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa dia taat mengikuti panggilan Tuhan dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan paling tidak keluarganya. Karena apa? Dan juga karena orang-orang tidak mau percaya dan tidak mau mendengar, ya, dan tidak mau bertobat. Nah, yang kedua kita lihat Tuhan juga memanggil Abraham, dan Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, rumah asalnya, ayah ibunya, untuk pergi ke tempat yang Tuhan ingin dia tuju. Untuk apa? Karena Tuhan ingin menjadikan dia satu bangsa yang besar. Jadi kita lihat Abraham dipanggil Tuhan dan Abraham taat pada panggilan Tuhan. Dan yang ketiga kita melihat juga Musa dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Karena Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Jadi kita lihat akhirnya bahwa bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, mereka bisa keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Suatu perubahan yang besar yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Itu karena apa? Karena Musa mau meresponi panggilan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kita juga tahu bahwa Tuhan juga memanggil seorang anak yang bernama Samuel. Dan dia dipanggil untuk menjadi seorang imam dan nabi. Ini juga ceritanya tentang bagaimana Tuhan memanggil Samuel. Waktu dia tidur malam hari, ada suara yang memanggil nama dia, Samuel, Samuel. Dan akhirnya dia meresponi panggilan Tuhan, menjadi seorang juga yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Dan yang selanjutnya kita lihat juga seorang yang bernama Yeremia. Yeremia juga dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan dia katakan, aku tidak bisa. Tapi Tuhan katakan, aku akan menjadi engkau nabi. Dan dia akhirnya taat dan dia dipakai Tuhan. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan juga memanggil, ya, murid-murid. Ya, murid-murid itu dipanggil untuk mengikut Tuhan. Tetapi bukan sekedar mengikut. Tuhan juga pakai mereka menjadi penjala manusia, dikatakan di dalam. Ya, dan ada lagi Tuhan memanggil Saulus, ya, seorang yang tadinya menentang Tuhan, mengejar orang-orang percaya dan memenjarakan mereka, tapi akhirnya dia dipanggil dan dia menjadi seorang hamba Tuhan dan dia menjadi seorang rasul. Nah, terakhir kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru, kita melihat Tuhan memanggil orang-orang untuk keluar dari dunia ini. Ya, untuk menjadi apa? Gereja, umat Tuhan. Nah, kata gereja di dalam Alkitab itu yaitu berasal dari kata ex kaleo. Ex itu keluar, kaleo itu panggil. Ya, nah digabung itu menjadi eklesia, artinya gereja. Jadi gereja itu, Bapak Ibu sekalian, bukan gedung gereja sebenarnya. Gereja itu arti yang sebenarnya adalah kumpulan orang dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia ini dan menjadi umat Tuhan.
Jadi kita menjadi orang Kristen itu karena apa? Karena kita meresponi panggilan Tuhan. Ya, kembali seperti di awal tadi, Tuhan itu memanggil kita untuk mengikut Dia, untuk percaya kepada Dia. Tetapi bukan hanya stop sampai di sana, tapi Tuhan juga ingin memanggil kita untuk melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan. Nah, jadi kita lihat sekali lagi ada dua macam panggilan Tuhan, ya. Yang pertama kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang paling mendasar. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, ini pertama dulu, baru yang kedua. Panggilan untuk percaya, kemudian panggilan untuk melayani. Itulah sebabnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, di gereja kita, di gereja IEC atau gereja Hock Im Tong, orang-orang yang menjadi pengurus, orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang harus menerima panggilan Tuhan yang pertama dulu. Dia harus percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian setelah dia percaya Tuhan, dia baru bisa melayani Tuhan. Kenapa dia harus percaya Tuhan? Sebab kalau kita melayani Tuhan, ya, kita tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi kita, dan Dia menyelamatkan kita, kita percaya kepadanya, maka di dalam hati kita itu ada satu perasaan bersyukur. Nah, hati yang seperti inilah yang menggerakkan kita akhirnya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir seperti ini. Orang itu tuh pinter nyanyi, yuk kita ajakin dia untuk ikut choir kita, untuk ikut paduan suara. Siapa tahu nanti dia mau percaya Tuhan Yesus. Nah, itu tuh terbalik ya. Jadi kita narik dia ya untuk ikut choir, untuk melayani supaya dia percaya Tuhan. Bukan seperti itu. Harusnya dia harus percaya kepada Tuhan, dia mengerti siapa Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan sehingga dia tergerak untuk melayani Tuhan. Ya, jadi itu yang prinsip kita. Nah, bagaimana kita lihat sekarang panggilan untuk percaya kepada Tuhan? Ya, yang pertama. Ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 5-6 dikatakan, dengan perantaraannya kami, yaitu Rasul Paulus dan rekan-rekannya, kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa. Perhatikan, semua bangsa, dari bangsa apapun juga, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yaitu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya, kamu juga termasuk di antara mereka, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi panggilan yang pertama, sebelum kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita harus menjadi milik Kristus terlebih dahulu. Bagaimana menjadi milik Kristus? Kita harus mau percaya dan taat kepada Dia. Nah, ini yang pertama, ya. Kembali lagi seperti prinsip yang tadi kita harus meresponi panggilan Tuhan yang pertama, baru kita bisa meresponi panggilan Tuhan yang kedua, yaitu untuk melayani Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita harus menjadi milik Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, lalu apa sih yang terjadi? Ya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, perhatikan, telah dipanggil, orang yang percaya Tuhan itu telah dipanggil oleh Tuhan, ya, hidupnya itu harus berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, sudah percaya dan taat kepada Tuhan, kita harus punya kehidupan yang sesuai, yang berpadanan dengan panggilan itu. Ya, harus ada perubahan, tidak lagi seperti dahulu. Ya, bagaimana? Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, ya, kita harus melakukan satu pembaharuan budi. Yaitu pembaharuan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa
kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita lihat ada satu perubahan besar seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, seorang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, yaitu perubahan hidup, juga perubahan dalam pikiran, dalam hatinya, bukan lagi kepada dirinya sendiri, bukan lagi kepada dunia, tetapi kehendak Tuhanlah yang menjadi fokus dalam hidup. Ini penting, ya, karena dia mengerti akan kehendak Tuhan, sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dia rindu akhirnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia rindu untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ini panggilan untuk percaya kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, yang paling mendasar sebelum kita mentaati panggilan Tuhan yang kedua. Nah, yang kedua yaitu panggilan untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita sudah dipanggil untuk percaya, untuk taat kepada Tuhan, menjadi milik Kristus, dan kita berubah hidupnya, kita mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, sekarang Tuhan baru memanggil kita untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, pertama kali kita lihat Tuhan Yesus itu memanggil murid-murid, ya. Murid-murid Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Mari ikutlah aku. Tapi enggak sampai di situ kita lihat. Ya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sorry, itu man ya. Kurang ya. Manusia maksudnya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu pertama kali mengajak kita untuk ikut Tuhan dulu. Setelah ikut Tuhan, Tuhan baru mau memakai kita untuk menjadi alatnya untuk melayani Tuhan, menjadi penjala manusia. Ya, nah yang kedua kita melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus juga setelah dia dipanggil oleh Tuhan dan dia bertobat di dalam perjalanan menuju ke Damaskus, lalu Tuhan itu kepada Ananias, ya, dia katakan pergi temui Saulus, ya, doakan dia. Karena apa? Orang ini sudah bertobat dan Tuhan akan jadikan dia alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Jadi kita lihat satu contoh lagi, bagaimana Paulus bisa melayani Tuhan setelah Paulus bertemu Tuhan, setelah Paulus itu bertobat, baru Paulus hidupnya dipakai oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, ya, kita melihat kita orang-orang percaya, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi ternyata yang melayani Tuhan itu bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Bukan hanya Paulus, ya, tetapi juga kita semua, ya, di dalam Efesus pasal 2. Kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan ingin kita do something yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi orang Kristen itu memang selamat bukan karena perbuatan kita, betul, ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan, bukan. Tetapi setelah kita percaya Tuhan karena kita diselamatkan karena iman dan anugerah Tuhan. Tetapi setelah kita percaya dan diselamatkan, Tuhan ingin kita melakukan pekerjaannya. Ya, jadi melakukan pekerjaan yang baik adalah hasil, ya, buah dari seorang yang sudah percaya dan diselamatkan. Ya, nah. Tapi kita lihat sekarang kenyataannya, banyak orang yang Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak mau melayani, ya bukan, ya, yang belum melayani Tuhan. Hanya sekedar datang ke gereja, beribadah, dengar khotbah, kasih persembahan, terus pulang. Ya, seperti itu. Banyak orang percaya yang tidak mau atau belum melayani Tuhan. Sedangkan tadi dikatakan kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan. Nah, kenapa sih, ya,
orang-orang ini belum mau melayani atau tidak mau melayani. Dan yang pertama, banyak orang tuh tidak mengerti. Ya, oh kalau melayani Tuhan itu kalau jadi pengurus baru melayani, atau majelis penatua itu baru melayani, atau hamba Tuhan baru melayani, ya. Tetapi sebenarnya Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ya, semua orang ya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, kita itu harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya pendeta penginjil, bukan hanya penatua diaken, bukan hanya pengurus-pengurus yang harus melayani Tuhan. Semua orang yang sudah ditebus dosanya, semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang melayani, ya, kita semua harus melayani. Ya, yang kedua, banyak orang itu mengatakan aku tidak bisa melayani karena aku tidak punya talenta atau aku tidak punya karunia. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan kepada tiap-tiap orang, perhatikan, tiap-tiap orang karuniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi dikaruniakan pernyataan roh itu kepada siapa? Kepada tiap-tiap orang percaya. Artinya kepada saya, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Setiap orang percaya pasti diberikan karunia. Ya, di dalam ayat yang ke-11 juga dikatakan, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada apa? Tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dari dua ayat ini kita lihat, jangan kita mengatakan saya tidak punya talenta, saya tidak punya karunia, saya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya tidak bisa melayani Tuhan. Tidak. Alkitab mengatakan setiap kita, tiap-tiap orang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Memang diberikan secara khusus. Artinya yang kita terima dengan yang orang lain terima belum tentu sama. Kita masing-masing beda. Masing-masing diberikan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kenapa Tuhan berikan berbeda-beda? Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa umat Tuhan atau gereja itu seperti tubuh Kristus. Tubuh itu kan tidak terdiri kota, ya bukan? Ya, kakinya cuma 2, tangannya cuma 2, ya, nggak ada 10 gitu, atau semuanya mata, semuanya telinga, nggak ada. Kita tuh masing-masing berbeda, tapi yang berbeda itu bukan berarti tidak penting. Masing-masing punya fungsinya. Dengan demikian Tuhan ingin kita itu bersatu, ya, saling melayani. Kadang-kadang kita harus menggunakan tangan kita, ya, untuk mengambil sesuatu, berikan makanan itu kita. Jadi tangan menolong mulut supaya mulut bisa makan. Ya, setelah mulut makan itu harus dikunyah dan itu dibantu oleh gigi. Setelah dikunyah masuk ke dalam tubuh itu harus diserap oleh usus. Jadi setiap bagian itu punya fungsi masing-masing dan semuanya itu saling melengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan pikir gini, saya nggak punya, pasti punya, ya. Tapi memang mungkin kita apa yang kita miliki, kemampuan kita, karunia yang kita terima itu berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa. Justru Tuhan memang memberikan beda supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi, ya. Jadi jangan katakan saya tidak punya talenta, kita pasti punya, ya. Dan seterusnya. Banyak orang katakan, aku nggak pinter. Di gereja itu banyak sekali orang pinter. Ya, saya minder nih ketemu sama orang-orang seperti ini. Coba 1 Korintus pasal 27-28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan
orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Coba perhatikan. Seringkali kita merasa, aduh aku nggak pinter, aku bodoh. Aduh aku nggak kuat, aku lemah. Aku bukan siapa-siapa, aku nobody, tidak terpandang. Aku adalah orang yang hina. Aku orang yang tidak berarti. Bukankah seringkali kita punya pikiran-pikiran atau image, ya, self-image atau tentang diri kita yang negatif terhadap diri kita. Jangan seperti itu. Di sini dikatakan dipilih Allah. Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Ya. Dan yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah. Karena apa? Allah mengasihi kita semua. Allah tidak melihat kita orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang. Karena masing-masing kita pasti saya katakan ada potensi. Jadi jangan sekali-kali kita tuh merendahkan diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri. Ya. Tuhan saja tidak menghina kita. Ya. Jangan kita menghina diri kita sendiri. Di dalam diri kita itu ada potensi. Ya. Jadi bukannya ayat ini bukan mengatakan bahwa Tuhan sengaja cari-cari orang bodoh, bukan gitu artinya. Tetapi walaupun kita merasa seperti itu, ya, tapi Tuhan tahu di dalam diri kita itu ada potensi. Tuhan bisa pakai siapa saja, yang lemah, yang bodoh, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti, Tuhan bisa memakai kita. Ya, itu dan yang ketiga. Lalu yang seringkali kita tidak melayani Tuhan karena kita merasa kita tidak punya waktu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, waktunya berapa banyak diberikan Tuhan dalam satu hari? 24 jam bukan? Berapa banyak yang Ibu Yung Yung miliki? Sama 24 jam. Sebenarnya kita semua punya waktu yang sama, ya. Tapi seringkali kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Ya, kalau kita merasa itu sesuatu yang penting, pasti kita akan meluangkan waktu untuk yang penting itu. Betul nggak? Kalau kita sakit, apakah kita mengatakan, saya nggak punya waktu untuk ke dokter? Nggak mungkin kan? Pasti kita akan berusaha untuk meluangkan waktu mencari dokter karena kita ingin sembuh. Ya, anak waktu sekolah, dia nggak akan mengatakan gini, saya tidak punya waktu untuk sekolah. Waktu saya penuh dengan acara, dengan teman-teman. Kalau dia melihat bahwa sekolah itu penting, pasti dia punya waktu. Dia akan menomorsatukan sekolah lebih dahulu. Jadi sebenarnya prinsipnya yaitu firman Tuhan mengatakan pergunakan waktu yang ada. Ada, waktu itu sebenarnya ada. Ya, tapi kita gunakan untuk apa? Ini. Pertanyaannya, kita menggunakan waktu kita untuk apa? Seringkali kita menggunakan sesuatu yang tidak penting dibandingkan sesuatu yang penting atau yang kurang penting. Di sini Rasul Paulus mengatakan hati-hati karena hari-hari ini jahat. Ya, itulah sebabnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu tidak banyak. Pergunakanlah waktu yang ada. Lalu dikatakan beritakanlah firman siap sedia atau tidak, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi jangan ini belum waktunya nih, kurang baik waktunya, tunggu aja nanti kalau sudah waktunya ya baru saya melayani. Jangan pikir seperti itu. Jadi saudara, 4 hal ini yang seringkali kita katakan, kita pakai untuk sebagai alasan kita tidak bisa melayani. Sebenarnya kita harus buang jauh-jauh pemikiran yang demikian, ya, karena Tuhan ingin kita melayani Tuhan. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan gini, bagaimana saya tahu Tuhan memanggil saya untuk melayani, ya?
Bagaimana sih, apakah Tuhan itu memanggil nama saya? Apakah Tuhan itu memanggil saya dalam mimpi? Nah, Tuhan itu punya cara untuk memanggil kita untuk melayani Tuhan itu dengan berbagai macam cara, ya, tidak satu macam cara. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat beberapa cara Tuhan memanggil kita supaya kita melayani Tuhan, ya. Nah, yang di dalam buku Rick Warren, ya, di dalam bulan lalu, ya, kalau nggak salah, kita bisa melayani Tuhan kalau kita perhatikan diri kita sendiri, ya. Rick Warren mengatakan ada 5 kata shape, ya, yaitu bagaimana kita bisa tahu kita bisa melayani Tuhan. Kita harus mencari spiritual gift kita, karunia-karunia rohani kita. Yang kedua, kita harus melihat heart kita, hati kita, atau passion kita, atau apa ya, gairah kita. Kita tuh senangnya berbuat apa, gitu ya. Yang ketiga, ability. Kita punya kemampuan apa sih, ya. Yang keempat, personality, ya, kepribadian kita, ya. Dan yang kelima yaitu experience. Nah, yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian melihat S, H, A, P itu, ya, yang 4 unsur di depan itu semua ada di dalam diri kita. Ya bukan? Ya. Tetapi experience itu terjadi di luar diri kita. Ya bukan? Ya. Jadi itulah sebabnya ketika kita mau tahu bagaimana ya Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, itu selain melihat diri kita sendiri melalui spiritual gift, melalui passion kita, melalui ability kita, melalui personality kita, tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja, ya. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Perhatikan, mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita itu sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, umat yang percaya, dan Tuhan ingin kita terlibat di dalam rencananya, maka Tuhan juga turut bekerja di dalam hidup kita, di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana cara Tuhan bekerja? Nah, ini yang kita lihat ya sekarang ya. Yang pertama, Tuhan bisa memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan panggilan yang sejak lahir atau sejak kita kecil, ya. Contohnya, Bapak Ibu tahu cerita tentang Simpson, seorang hakim-hakim. Dia itu sudah dipilih Tuhan, ya, untuk menjadi hakim sejak dia di dalam kandungan ibunya. Ya, kalau Bapak Ibu mau catat tuh Hakim-Hakim 13, ya. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Ibu Simpson, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu tidak boleh minum anggur. Nanti kalau anak itu lahir, dia tidak boleh dicukur. Karena apa? Karena anak ini adalah nasir Allah. Jadi kita lihat bahwa Simpson ini dipanggil untuk melayani Tuhan, bahkan sebelum dia lahir sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi yang kedua, Samuel. Ya. Samuel ini juga ibunya itu Hana, waktu dia berdoa, dia katakan, Tuhan, kalau Engkau berikan aku seorang anak laki-laki, akan kupersembahkan kepada Allah. Jadi dia sudah janji kepada Tuhan, Tuhan anak ini akan aku persembahkan dan dia akan melayani Tuhan. Dan kita tahu ceritanya setelah anak ini besar, udah tidak lagi menyusui dari ibunya, dan ibunya membawa Samuel ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Jadi Samuel itu terpanggil untuk melayani Tuhan sejak dia kecil. Dan yang ketiga Yeremia juga, ya. Waktu dia dikatakan sebelum engkau lahir, ya, Tuhan sudah mengenal dia, Tuhan sudah menetapkan dia dan menguduskan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ada orang-orang tertentu, ya, memang mungkin ibunya yang sudah berjanji kepada Tuhan akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan, atau mungkin anak itu sendiri dari kecil punya panggilan. Saya punya seorang teman, ya, dulu dia di Bandung, sekarang dia di Jakarta.
dia punya 2 anak laki-laki. Dan yang menarik bagi saya, 2 anak laki-laki ini kalau saya tanya cita-citanya, yang satu ya, yang besar itu dia katakan saya mau menjadi hamba Tuhan. Ya. Dari kecil ya, Saudara, itu dari kurang lebih TK ya, TK, SD gitu, SD kelas 1. Saya suka tanya sama anak kecil, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, sedangkan adiknya ya setelah lebih besar satu hari saya tanya adiknya bilang saya mau menjadi businessman seperti papa saya. Nah, kedua anak ini setelah mereka SD, sekarang mungkin SMP ya, waktu kurang lebih kelas 5 atau kelas 6, saya waktu ke Jakarta karena ada pelayanan, saya ketemu lagi dengan papahnya, dengan keluarga ini. Saya tanya lagi sama anak yang paling besar, karena saya tahu dia sudah mengatakan kepada saya dia mau jadi hamba Tuhan. Saya ingin tahu apakah dia masih tetap pada panggilannya. Saya tanya, apakah kamu, apa cita-cita kamu? Dia tetap mengatakan, saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau jadi pendeta. Terus saya tanya sama papa mamanya, apa yang menyebabkan anak ini mau jadi pendeta? Apa menyebabkan anak ini mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan? Papa mamanya sendiri tidak tahu. Karena papa mama sendiri tidak memaksakan, tidak mengatakan kamu harus menjadi pendeta. Tapi kenapa? Nggak tahu tuh, itu anak dari kecil senang baca Alkitab. Itu anak dari kecil senang sekolah minggu. Itu anak dari kecil senang sekali ke gereja. Dan akhirnya dia sendiri yang mengatakan kepada papanya, Pak, aku satu hari mau jadi pendeta. Aku satu hari jadi hamba Tuhan. Jadi kita lihat contoh-contoh bukan hanya ada di dalam Alkitab ya. Termasuk zaman sekarang pun ada anak-anak sejak mereka kecil hatinya digerakkan Tuhan. Hatinya punya kerinduan untuk mau melayani Tuhan, ya. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat ada seorang anak kecil pun, ya, entah bagaimana dia bisa berkhotbah, ya, bisa berkhotbah, lucu sekali, masih kecil ya, masih SD kelas 1 atau kelas 2 gitu, nah, tapi lucu, setiap khotbah diakhiri bukan dengan amin, the end katanya, ya, setiap kali dia khotbah. Dengar saya mau khotbah, nanti dia udah khotbah, akhirnya endingnya the end, habis selesai. Nah, Saudara, selain dia bisa khotbah, dia bisa terjemah, ya. Selain dia bisa terjemah, dia itu bisa baca buku-buku teologi, luar biasa. Ya, pernah satu kali dia tidak dikasih baca buku karena dia sudah baca buku banyak. Tapi dia ambil buku yang ada di rak. Nggak taunya buku itu adalah buku-buku berat ya, buku-buku teologi. Setelah dia ambil, dia baca, ketahuan, ditanya, kamu ngerti? Aku ngerti, aku suka katanya buku ini. Ditanya dan dia bisa menjawab apa yang dia baca. Itu anak luar biasa sekali ya. Jadi saya lihat dari kecil ternyata Tuhan bisa menyiapkan seseorang untuk panggilan hidupnya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan bisa memanggil kita untuk melayani Tuhan, bisa panggilan itu dinyatakan sejak kecil ya. Yang kedua, panggilan yang dinyatakan secara progresif. Progresif itu artinya panggilan itu diberikan secara bertahap. Ya, secara berangsur-angsur melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang. Ya. Jadi mula-mula mungkin kenapa ya begini, kenapa saya alami gini. Terus berikutnya terjadi lagi peristiwa, Akhirnya lama-kelamaan dia punya perasaan, punya beban di dalam hatinya untuk melayani. Dan biasanya panggilan itu pada akhirnya dia yakin bahwa oh ternyata Tuhan mau saya melakukan hal ini. Nah, ini panggilan yang bersifat progresif. Waktunya itu bisa makan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun ya. Sampai akhirnya orang itu jelas bahwa Tuhan memanggil dia untuk melakukan sesuatu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, panggilan melalui peristiwa yang spektakuler. Ini salah tulisnya ya, sorry. Yang spektakuler, yang dramatis, yang luar biasa. Ya, yang terjadi di dalam hidup seseorang. Kita lihat seperti Saulus, ya,
Dia itu bertemu dengan Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan melalui satu peristiwa yang luar biasa ketika dia menuju ke Damaskus. Ya bukan? Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, melalui Filipus. Filipus juga dipanggil Tuhan untuk melayani sida-sida dari Ethiopia. Waktu itu dia sedang melayani di Samaria. Tapi malaikat Tuhan katakan, "Hei Filipus, sekarang kamu pergi," katanya. "Pergi ke jalan yang lurus," katanya. Dia bilang, "ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Karena di situ ada seorang sida-sida dan aku ingin kamu melayani." Bahkan Roh Kudus itu berkata, ya katanya, pergi ke situ, dekati kereta itu. Jadi kita lihat panggilan pelayanan ini diberikan secara luar biasa, di mana malaikat Tuhan itu bicara kepada Filipus dan memberikan petunjuk apa yang harus dia lakukan dan siapa yang dia harus hampiri. Ya. Yang ketiga, ya Petrus. Ketika Petrus berdoa, dia melihat ada kain yang turun dari langit dan di dalamnya itu banyak binatang berkaki 4. Lalu katakan, "Sembelilah dan makanlah." Petrus katakan, "No, aku tidak pernah makan makanan binatang-binatang itu karena ada binatang-binatang yang tidak halal ya." Tetapi katakan, "Engkau makan." Ternyata Tuhan sedang menunjukkan bahwa Petrus ya ada seorang yang harus engkau layani yang bernama Cornelius. Jadi kita lihat ini melalui satu visi, ya, satu campur tangan Tuhan yang luar biasa membuat Petrus mengerti bahwa ternyata Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Dan Petrus diperintahkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, ya, seorang yang bernama Cornelius. Dan kita lihat lagi Paulus. Ketika Paulus mengabarkan Injil di Asia Kecil, Roh Kudus itu melarang dia untuk pergi. Lalu malam hari, ya, ketika dia ada di Troas, Paulus itu melihat satu visi, ada seorang yang berseru di Makedonia, suruh Paulus untuk datang kemari, datang kepada mereka. Nah, Paulus mengambil kesimpulan, oh Tuhan ingin memanggil Paulus untuk melayani di daerah Makedonia. Nah, peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi ya. Nah, itu merupakan panggilan Tuhan untuk orang-orang yang mau Tuhan pakai. Ya. Dan yang keempat, saudara, karena waktu ya, panggilan yang dinyatakan, yang ditetapkan melalui atau dipilih oleh gereja, ya, atau secara organisasi. Jadi kalau satu hari ini Bapak Ibu ya didekati sama hamba Tuhan atau sama pengurus, Bapak Ibu bisa nggak melayani? Melayani apa? Melayani konsumsi. Nah itu saya yakini bahwa itu Tuhan gerakan hati orang itu untuk mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan. Mungkin pelayanan konsumsi, mungkin diajak untuk melayani di choir, mungkin diajak untuk melayani di sekolah minggu, tapi melalui gereja. Dan satu hari mungkin juga bisa dipilih menjadi pengurus. Nah, hal seperti ini kita juga bisa lihat contohnya di dalam Alkitab ya, di dalam Kisah pasal yang ke-6, ketika murid-murid mulai kewalahan untuk melayani janda-janda dengan makanan-makanan yang mereka butuhkan, lalu Rasul-Rasul itu mengatakan pilih 7 orang untuk membantu kami melayani meja. 7 orang yang penuh dengan roh, yang terkenal baik. Akhirnya mereka memilih 7 orang diaken. Nah 7 orang ini ya dipilih setelah melalui doa, melalui kriteria, dan mereka dipanggil untuk melayani. Jadi panggilan yang mereka terima melalui pemimpin gereja, yaitu rasul-rasul, melalui gereja sebagai organisasi. Juga Barnabas dan Saulus, mereka diutus oleh gereja di Antioquia untuk mengabarkan Injil. Ini juga panggilan untuk menjadi utusan Injil, ya, yang mereka terima melalui gereja. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu itu terpilih sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai penatua, itu adalah panggilan Tuhan bagi Bapak Ibu, ya, untuk melayani. Dan yang kelima, panggilan Tuhan yang dinyatakan melalui keterbukaan kesempatan, ya.
ada kesempatan untuk melayani, ya. Misalnya contoh, dulu saya itu tinggalnya di Kopo Permai, dan di sebelah rumah pastorik kita itu tanah kosong. Tetapi tidak tahu akhirnya tanah kosong itu dibangun sebagai sekolah. Nah, setelah dibangun sebagai sekolah, gereja itu mencari kepala sekolah, tidak mendapatkan seorang pun untuk menjadi kepala sekolah. Akhirnya, Bapak Ibu, saya yang tinggal di sebelah itu diminta oleh gereja untuk menjadi kepala sekolah. Nah, ini pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya pengalaman untuk menangani sekolah sebagai kepala sekolah. Tapi saya melihat kenapa ya tidak ada orang yang Tuhan utus untuk menjadi kepala sekolah. Nah, sekarang di sebelah rumah saya ada sekolah, bangunannya sudah ada, dan semua fasilitas sudah ada, tapi yang tidak ada adalah kepala sekolahnya. Saya berdoa, walaupun saya belum punya pengalaman, tapi akhirnya Tuhan itu berbicara kepada saya, ini kesempatan bagi engkau untuk melayani anak-anak. Dan saya pakai kesempatan itu. Jadi ini merupakan panggilan Tuhan bagi saya ketika saya melayani di sekolah. Ya, akhirnya saya sekolah khusus untuk ambil early childhood education, child development, karena keterbukaan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani di sekolah. Ya, lalu juga munculnya pemikiran. Kadang-kadang Tuhan itu berbicara, kita punya ide, oh saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini merupakan panggilan Tuhan kepada kita melalui keterbukaan kesempatan dan juga munculnya pikiran-pikiran kita. Oke, karena waktu ya, saya cepat terus ya. Jadi, nah sekarang mungkin Bapak Ibu nih yang terakhir, bagaimana kita tahu ya panggilan Tuhan kepada saya? Tuhan mau saya melayani secara khusus, secara spesifik buat diri saya. Ada beberapa hal. Yang pertama, minta kepada Tuhan untuk bukakan mata hati kita. Kita kadang-kadang tidak melihat potensi yang ada dalam diri kita. Tapi biarlah kita berdoa, Tuhan, aku tuh tidak tahu. Coba buka mata hatiku supaya aku mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidupku. Tuhan mau saya berbuat apa, Tuhan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan bertanya dan berdoa, Tuhan pasti akan menyatakan kepada kita. Yang kedua, kita belajar untuk mengenali talenta, ya itu salah typo ya, maaf ya. Mengenali talenta atau karunia rohani yang kita miliki. Bagaimana caranya ya? Yaitu seperti yang ikut tes ya waktu yang lalu. Yang lalu Bapak Ibu ikut Sampetra ya, itu kalau ada yang masih perlu sekarang mau tes karunia rohani bisa minta ya sama Pak Jose ya. Dari situ kita bisa menemukan karunia rohani kita tuh apa. Nah, biasanya karunia rohani diberikan Tuhan itu berhubungan dengan panggilan yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Dan karunia rohani itu diberikan oleh Tuhan sebagai perlengkapan ya bagi kita supaya kita mampu melayani Dia. Dan karunia rohani itu dapat diketahui selain melalui tes juga melalui konfirmasi dari orang yang mengenal kita. Kalau kita punya teman dekat ya, terus lalu kita nih, kalau kita punya teman dekat, lalu kita tergerak nih untuk melayani di dalam bidang choir misalnya nyanyi, ya. Lalu kita nggak yakin, setelah kita tes kita lihat, oh kita punya talenta, punya karunia untuk di dalam bidang musik. Tapi kita nggak yakin, kita bisa tanya teman kita yang dekat dengan kita, yang betul-betul mengenal kita, dan yang jujur tentunya. Menurut Anda, apakah saya bisa ya melayani di choir gitu? Ya, dan kalau memang kita punya karunia itu, orang yang jujur, yang dekat dengan kita, yang mengenal kita, dia pasti akan mengatakan dengan jujur apa pendapatnya. Jadi kita bisa mendapatkan konfirmasi. Dan yang ketiga, selain berdoa, minta Tuhan bukakan, dan yang kedua kita bisa cari apa sih karunia rohani kita. Yang ketiga yaitu kita membuka diri untuk mencoba segala sesuatu. Kalau kita coba, akhirnya kita tahu, oh ternyata aku punya karunia rohani ini gitu. Ternyata aku tuh bisa melakukan ini.
Karena apa? Aku sudah mencobanya. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu kalau kita bisa. Betul nggak? Ya, jadi cobalah membuka diri untuk mencoba segala sesuatu. Kalau ada kesempatan, coba kita lakukan. Dan dari situ kita bisa mengetahui apakah kita bisa di dalam melayani di dalam bidang itu. Kalaupun kita sudah tahu, apakah kita perlu mencoba segala sesuatu? Perlu. Karena apa? Kita lebih banyak lagi tahu karunia rohani kita apa saja. Dulu saya cuma tahu saya punya 1 dan 2. Lalu setelah saya mencoba yang lain, oh saya mendapatkan ternyata saya punya karunia rohani yang lain. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kita bisa melihat bahwa diri kita ternyata punya banyak sekali karunia rohani. Ya, yang ketiga. Yang keempat, menemukan gairah. Apa sih yang menjadi sukacita kita ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain? Ada orang ya yang masak banyak-banyak. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan ya. Dia tidak menikah, dia single. Tapi setiap kali masak ya selalu pakai panci besar ya, Saudara. Saya bilang, ngapain masak-masak pakai panci besar? Itu satu, dia beli bahannya juga banyak. Yang kedua juga lebih repot. Dia katakan, saya kalau udah masak, saya senang sekali bisa bagi-bagi orang. Jadi dia kayak orang jualan ya, tapi dia nggak jualan ya, Bapak Ibu. Tiap kali dia masak itu dia selalu kayak orang catering begitu ya. Selalu dia tempatin banyak kontainer-kontainer. Dan dia bagi-bagi. Dan saya salah satu orang yang suka dibagi oleh dia. Saya bilang, ngapain, kan capek. Dia bilang, nggak apa-apa, ini saya senang kok. Walaupun dia banyak pelayanan, dia lagi stres khotbah, tapi bagi dia memasak itu memberikan sukacita bagi dia. Jadi kita lihat dia menemukan gairah. Jadi dia punya talenta tuh di dalam hal itu, ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah punya gairah itu, coba kita tulis. Kita punya gairah, punya passion itu apa saja, tuliskan di situ. Ya mungkin banyak ya, nggak 1, 2. Lalu kita tekuni satu persatu. Yang mana yang paling menonjol? Ya, gairah tidak akan hilang karena adanya kesulitan. Misalnya tadi yang saya katakan, rekan saya itu hamba Tuhan yang suka masak. Walaupun dia sibuk dengan pelayanan, dan dia tidak akan berhenti untuk masak. Karena apa? Itu sukacita dia. Ya, jadi gairah ini tidak akan hilang. Jadi kita tahu bahwa dia punya karunia di dalam hal itu. Dan yang kelima, usahakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, jadi makin mantap. Dan yang keenam, ya, sekali-kali dikatakan ya, coba kita hentikan rutinitas kita dan mengambil jalan memutar. Ya. Perhatikan, maka kita akan mendapatkan inspirasi. Contohnya katanya ya, kita kan punya kebiasaan-kebiasaan tertentu ya. Kalau kita misalnya punya bakat musik, kita cuma belajar piano aja karena itu yang paling penting gitu. Sekali-kali coba dong main cello, sekali-kali coba dong main itu gitar ya. Dan siapa tahu waktu engkau melakukannya, ternyata aku senang dan bisa ya, walaupun violin itu sulit, ternyata aku bisa gitu ya. Jadi kita mendapatkan inspirasi, ternyata aku punya sesuatu yang berbeda ya. Oke, dan yang terakhir yaitu bergaul dengan orang-orang yang memberikan inspirasi. Kalau kita kumpul dengan orang yang suka makan, kita biasanya ngomongnya soal makan, kita pasti pergi cari makan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan inspirasi, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Untuk pelayanan. Kita seringkali mendapatkan satu sentuhan, mendapatkan dorongan, mendapatkan inspirasi untuk bisa bersama-sama dengan dia melayani Tuhan. Jadi saya simpulkan ya, tip untuk mengetahui panggilanmu, untuk melayani Tuhan, 7 ya, membuka mata hati, berdoa ya. Yang kedua, mengenali talenta atau karunia kita. Yang ketiga, membuka diri untuk mencoba segala sesuatu. Yang keempat, menemukan gairah.
passion kita di dalam hati. Dan yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang keenam, keluar dari rutinitas kita. Dan yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang memberikan inspirasi. Dengan cara demikian, diharapkan kita masing-masing akan menemukan dengan lebih mantap bahwa Tuhan ternyata di dalam diriku, aku punya potensi. Dan walaupun itu mungkin cuma satu ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Ingat talenta yang Tuhan berikan ada 5, ada 2, ada 1. Tapi kalau kita dengan setia melakukannya, maka Tuhan akan berkati. Alkitab mengatakan barang siapa setia di dalam hal yang kecil, dia akan dipercaya di dalam hal yang besar. Mari kita mulai melayani Tuhan. Siapapun juga, bukan hanya hamba Tuhan, ya. Setiap jemaat IECLE kita melayani Tuhan. Kalau kita sudah meresponi panggilan Tuhan untuk percaya, untuk taat kepada Dia, mari sekarang kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Mulai dari yang sederhana, mulai dari yang satu, mulai dari hal yang kecil, tidak apa-apa. Tapi setia melakukannya. Tuhan akan memakai hidup kita dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sempurnakan apa yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kami sungguh rindu kami boleh hidup berguna bagi Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat anugerah Tuhan yang begitu banyak, kami rindu Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Sempurnakan apa yang sudah kami bahas. Biarlah itu boleh Tuhan sempurnakan, boleh Tuhan ingatkan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Thank you, Ibu Yung. Ya, baik. Thank you, Ibu Yung untuk membawa bahan pada malam hari ini. Kiranya boleh memberikan kita semangat dan dorongan bagi kita yang ikut hari ini untuk melayani Tuhan. Apapun setiap dari kita diberikan karunia rohani ya. Ibu Yung sudah menjelaskan dengan begitu jelas ya hari ini, dan kiranya bisa mendorong setiap dari kita untuk Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Nah baik, saya mau berikan ada beberapa, kalau jika ada yang mau beberapa orang gitu ya, jika ada mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing atau mungkin ada kesulitan, mungkin jika ada saat ini pergumulan yang mungkin membuat kita mungkin sulit gitu, mungkin kenapa nggak melayani atau seperti apa, atau mungkin ada kesaksian kita mau melayani Tuhan. Nah, saya memberikan kesempatan jika ada atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya atau yang ini, silakan langsung saja saudara sharing, kita ngobrol santai saja di sini gitu ya. Kebetulan kita ada Bu Yung juga di sini. Nah, bagi yang mau berbicara, mau sharing, tinggal langsung unmute ya dari Zoom-nya, lalu saudara bisa langsung bicara ya. Atau mungkin saudara bagi ada yang malu, bisa chat aja di grup chat, nanti saya akan bantu. Nah, silakan saudara jika ada yang mau bertanya atau mau sharing, tinggal unmute dari Zoom-nya. Saya berikan kesempatan jika ada yang mau, silakan. Tidak ada? Sepertinya jelas semua Bu Yung. Jelas ya. Oke, baik. Tidak ada ya. Baik, tidak ada. Jadi kita bersyukur semuanya sudah mengerti, sudah jelas gitu ya. Ya, baik, kita rasa saya tutup saja deh ya, Bu Yung ya. Untuk tinggal melayani ya sekarang. Kalau udah ngerti kan nggak ada reason untuk tidak melayani teman-teman. Ya, saya hopefully everybody bukan hanya sekarang mengerti, tapi saya rindu kita semua sama-sama hand in hand bergandengan tangan untuk melayani Tuhan ya. Sebab waktu kita tidak banyak ya, hari-hari ini jahat ya. Saya baru kehilangan seorang rekan kerja saya cuma sharing dikit ya. Hamba Tuhan, mantan rektor Saat Malang, Bapak Dr. Daniel Lukas Lukito, dia seorang yang kalau lihat dari fotonya seorang yang gagah sih ya, yang sehat gitu.
Dan dia baru check up pulang dari Singapura dua hari ya. Dan dia check up periksa prostatnya dan dia check up ke dokter jantung juga ternyata. Waktu dokter jantungnya tanya sama dia ada keluhan apa, dia katakan tidak. Kalau tidak ada ya tidak usah tes-tes lah ya. Jadi tidak dites, Bapak Ibu pulang. Dia pulang dari Singapura ke Bali. Udah sampai Bali dia rasa kurang enak badan. Dia kira masuk angin, minta dikerikin. Oke. Udah gitu besoknya lebih enak sedikit. Dia katakan kalau gitu udah deh pulang ke Malang aja. Terbanglah dari Bali ke Surabaya. Dari Surabaya ke Malang itu setir mobil sendiri ya sama istrinya sama anaknya. 3 orang. 3 orang itu yang dari Singapura sama-sama. Sampai di Malang dia mandi, dia bilang kok saya rasanya menggigil ya kedinginannya. Jadi dia ganti piyama yang lebih tebal, celana panjang. Setelah itu dinginnya nggak tahan, ternyata dia demam. Langsung semaput, pingsan, bawa ke UGD ya, emergency. Dan protokolnya dan ternyata panggil ambulans di Indonesia itu parah ya. Hampir 1 jam baru datang ya. Tunggu ambulans untuk ngangkut dia. Dan sampai emergency itu misi di PCR dulu, negatif baru dilakukan pertolongan. Jadi tunggu lagi 3 jam untuk mendapatkan hasil tes negatif. And setelah hasilnya negatif baru ditangani dokter. Waktu dokter tangani semua organ tubuhnya sudah tidak function. Artinya dia sudah meninggal. Semua orang merasa kehilangan dan sedih dan anaknya, istrinya, keluarganya tentu semua shock. Dan semua betul-betul nggak percaya. Semua waktu dapat berita itu dia katakan, ini hoax bukannya, ini hoax bukannya. Semua cek kemana-mana itu nggak yakin, nggak percaya. Tapi itu yang terjadi. Tetapi saya bersyukur karena dia seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam 3 hari kebaktian, setiap orang bersaksi bagaimana mereka itu hidupnya diberkati melalui orang ini. Dan that's remind me, mengingatkan saya, kalau Tuhan masih berikan saya kehidupan, saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Satu hari saya akan ketemu Tuhan, dan kalau Tuhan tanya apa yang engkau sudah lakukan untukku, kira-kira apa ya yang saya jawab untuk dia, kepada Tuhan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan, karena waktu kita nggak tahu sampai kapan ya. Kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Baik, thank you. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara, nanti setelah ini gitu ya, ada kerinduan, ya Tuhan berikan dorongan untuk mau melayani. Ya bisa berbicara gitu ya kepada Bu Yung Yung atau saya, atau mungkin Bu Esther gitu ya, agar Tuhan, kalau Tuhan kerahkan dan kita mencari gitu mana karunia di mana yang paling tepat dan kita bisa melayani di sana. Ya tadi seperti Bu Yung bilang, kita sudah mengerti, sekarang tinggal kita lakukan itu ya untuk panggilan melayani. Saya akan tutup dalam doa sekali lagi, dan kita doakan untuk Ibu Yung ya. Mari kita sama-sama kita menutup sesi ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas panggilan-Mu kepada setiap kami, kepada orang percaya. Kau boleh memanggil kami ya Tuhan, sehingga kami boleh percaya kepadamu, sehingga kami beroleh keselamatan ya Tuhan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur juga atas panggilan-Mu untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan kami bersyukur atas karunia-karunia rohani yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan agar Engkau boleh menolong kami, Kau boleh membukakan ya Tuhan agar sungguh kami dapat mengerti di mana kami harus melayani ya Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kami mau berdoa Tuhan agar terus Kau boleh memberkati kami ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh pakai sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan secara khusus dalam gereja-Mu di ICLE ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas Ibu Yung Yung yang telah Kau pakai. Kau berkati Tuhan untuk hamba-Mu, untuk pelayanannya di gereja-Mu, dan Kau berkati juga untuk keluarga ya Tuhan. Kau berkati kesehatan yang juga ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami yang hadir di dalam Zoom meeting ini, Kau berkati untuk kesehatan kami dan juga kehidupan kami dan kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semuanya untuk sudah hadir. Ya, mungkin kita boleh unmute, lalu kita bilang bisa say thank you ya kepada Bu Yung Yung, dan kita boleh
live setelah Thank ini. you, Bu Yung Yung. Sama-sama semuanya. Tuhan Ibu berkati Yung Yung. sehat ya. Thank you Ibu Yung Halo Yung. Hemi, Thank Pak you. Budi, Selamat malam teman-teman. Tante Lea, Francis, ya, Thank you, Bu Yung Yung. Pak Pocit Lian, Tante Hai. Diane, Thank you Ibu Yung ya, Ibu Yung. Rina, Thank you. thank you, Thank you, bye. semuanya. Pak Robi juga, iya, sama-sama Tuhan Bye. berkati. Terima Bye-bye kasih Pak semua. Hussein. Ya, Oh, sama-sama. ini Pak Ibu Yuliana, Cis Yuli ya. Juli. Oke. Oke, bye-bye semuanya. Bye.